Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas permintaan daripada penonton setia kami yang minta direview saham ITMA di akhir tahun 2023. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Nama perusahaannya itu Sumber Energi ya. Jadi usahanya dalam bidang perdagangan internasional ini di website resminya, baik lokal atas tanggungan sendiri maupun tanggungan orang lain. Kemudian ekspor impor segala macam hasil tambang dan lain sebagainya ya. Yang intinya menurut kami tidak begitu fokus dalam usaha karena macam-macam gitu loh. Dan untuk retail itu susah analisa saham seperti ini. Sudah pernah kami bahas di episode sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kami lihat public expose yang terakhir dipublikasikan, menurut kami ini saham batubara karena salah satu poin penting di situ disebutkan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September, operasional PT Mitra Tama Perkasa mengalami pertumbuhan sebesar 10% secara volume pengangkutan batubara menjadi 13. Nah, ini lebih banyak usahanya di sini kalau menurut kami. Mari kita lihat baik-baik pemegang sahamnya. Kalau Anda mengenal saham BP, maka dia punya saham cukup besar di perusahaan ITMA ini. BP itu kan ini Astindo Nusantara. Nah, kemudian masyarakat hanya 27%. Ini berarti kalau secara logika masyarakat dikasih porsinya sedikit, itu ada tanda-tanda ini perusahaan yang bagus. Tapi kita lihat baik-baik yang namanya kinerja sahamnya ya. Jadi sahamnya itu cukup unik. Kenapa saya katakan cukup unik? Karena turunnya drastis sekali dan turunnya tidak seperti saham batubara yang lain. Kalau Anda perhatikan saham batubara yang lain itu turunnya di pertengahan 2023. Kalau ini turunnya mulai turun di akhir 2022. Kan Anda kemudian bertanya ada apa kan seperti itu. Karena katanya ini saham yang memiliki komposisi batubara yang tinggi, tapi kemudian kok pola sahamnya tidak mengikuti batubara. Nah, itu susah. Makanya saya katakan di awal ini saham susah analisanya. Bahkan kalau 1 tahun terakhir ini ya itu turun terus dan turunnya itu polanya sadis ya. Kenapa saya katakan sadis gini? Ada dua pola penurunan yang tajam. Ada langsung longsor, itu lebih enak daripada pelan-pelan seperti ini. Kenapa saya katakan langsung longsor lebih enak? Sakit-sakit sekalian gitu. Jangan sakit pelan-pelan. Bagi retail itu memberikan harapan palsu kalau yang seperti ini. Nah, ini bahaya sekali. Nah, kemudian kinerjanya itu juga sama dengan saham batubara yang lain. Ini terlalu parah kalau menurut kami. Kenapa saya katakan demikian? Dari 391 miliar hanya jadi 8 miliar, bayangkan. Kalau saham batubara yang lain Anda bisa lihat itu paling anjloknya seperempat ya. Itu paling kendala seperempat. Yang saham-saham batubara bagus anjloknya hanya sekitar setengah. Ini seperempat ya. Nah, uniknya di kuartal 3 itu justru anjloknya malah mending gitu. Kalau saham batubara lain sekarang ini nih anjloknya agak parah. Jadi sekali lagi susah. Mari kita lihat valuasinya. Nah, ada satu hal unik ya, book value-nya sampai 0,1 loh. Pengalaman kami sangat jarang ada perusahaan yang laba, ingat walaupun labanya kecil ya, tapi book value-nya hanya 0,1. Nah, yang berikutnya memang ini secara fundamental kurang bagus. Cash flow-nya minus ya, cash flow-nya minus. Plus price to sales-nya terlalu tinggi. Jadi sebenarnya income-nya itu tidak begitu besar lah. Masa sampai 111 ya. Jadi menurut kami secara fundamental biasa aja ini. Nah,
Tapi ada satu note penting di dalam public expose yang kami dapatkan, bahwasanya perusahaan ini fokusnya itu ada dua. Pertama di batu bara, yang kedua di pembangkit listrik. Nah, anehnya ke depan perseroan akan terus mencari peluang di sektor kelistrikan. Jadi nanti lebih ke listrik gitu. Ya, sebetulnya perusahaan batu bara lain juga menuju energi ya. Tapi kalau yang satu ini itu menurut saya masih kurang begitu spesifik gitu loh, kan masih terus mencari peluang. Nah, ini ada dua pembangkit listrik, mesin gas, uh, dan lain sebagainya. Nah, plus kenapa saya katakan perusahaan ini susah dianalisa? Gini, ini kan laporan keuangan per 30 September 2023. Kalau Anda lihat, nah, labanya, penjualannya atau pendapatan usaha itu sebenarnya naik 150, ini 182 ya. Tapi ini yang susah dianalisa. Kita tidak bisa hanya menganalisa penjualan dan pendapatannya aja. Karena apa? Bagian terbesar laba dari perusahaan ini adalah bagian atas laba rugi entitas asosiasi. Nah, itu yang menjadikan susah. Nah, kalau Anda pengen tahu entitas asosiasi itu apa? Entitas di mana grup memiliki pengaruh signifikan namun tidak mengendalikan. Biasanya kepemilikan hak suara antara 20% sampai 50%. Artinya kalau kita mau menganalisa perusahaan ini, analisa aja entitas asosiasinya. Bagus nggak gitu. Kalau bagus, bagus. Kalau jelek ya jelek akhirnya. Gitu aja mudah. Dan anehnya ini dominan sekali gitu. Kalau Anda pernah tahu, kayak Bang Danamon itu kan punya anak usaha apa namanya, Adira. Nah, itu kita bisa analisa. Tapi itu kan komposisinya nggak begitu besar. Kalau ini pendapatannya cukup dominan dari entitas asosiasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kinerjanya kembali? Itu kan yang dipikirkan para holder saham ini, karena harganya turun terus. Kalau menurut kami, karena ini cenderung batu bara, maka kita lihat harga batu bara global itu turun, batu bara global. Jadi kalau Anda berharap banyak, menurut kami tidak ya, menurut kami. Kecuali kalau memang ada yang menggoreng saham ini, ya kita nggak tahu. Tapi kan ini kita bicara secara pembacaan secara umumnya. Tapi namanya saham, tidak ada jelek semuanya dan tidak ada bagus semuanya. Saham ini ada satu harapan. Apa itu harapannya? Dalam keadaan yang seperti ini, diiris pelan-pelan ya, yang membuat retail keluar. Ya kan, kalau udah seperti itu retail nggak kuat pasti keluar. Itu apa? Akan terjadi yang namanya posisi jenuh jual. Nah, biasanya seperti ini, jenuh jual. Kalau sudah jenuh jual, yang terjadi adalah orang akan mulai mengadakan pembelian. Entah karena book value-nya yang rendah atau karena apa namanya sudah jenuh jual, tidak ada yang jual lagi, jadi seperti itu. Maka ada satu harapan. Yang berikutnya kita lihat grafik 3 bulan. Ini sudah support karena sudah 1, 2, yang berikutnya belum menyentuh titik yang seperti ini lagi. Jadi menurut kami ini mulai sudah kelihatan supportnya. Jadi ingat, di saham tidak ada namanya jelek semuanya, tidak ada namanya bagus semuanya. Tapi ini kan teknikal, jadi kan konfirmasinya kebenarannya ya hanya 50% aja. Selanjutnya Anda analisa sendiri. Silahkan disimpulkan, ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini kami hanya memenuhi permintaan penonton setia yang meminta untuk direview saham ITMA. Kalau Anda pengen minta review saham tertentu, cantumkan aja di kolom komentar. Suatu waktu kami akan berikan reviewnya dengan sederhana. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.